Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat salam tetap tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya hujjah dan panutan kita apabila kita menginginkan kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kelak yang akan menemani kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk di muka bumi ini. Ada yang namanya manusia, ada yang namanya binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, bahkan jin juga ada di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini, bukan tanpa tujuan. Jadi Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini tidak dibiarkan sesuka hatinya. Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini semata-mata hanya menginginkan makhluk yang diciptakan Allah itu, yang diciptakannya itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keterbatasan kita sebagai makhluk manusia, kita tidak pernah tahu kalau makhluk selain manusia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika kita ketahui ada tumbuh-tumbuhan memberikan manfaat, ketika tumbuh subur berbuah memberikan manfaat kepada makhluk yang lain, pada hakikatnya makhluk itu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan binatang. Ketika binatang itu banyak memberikan manfaat kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, maka pada hakikatnya makhluk itu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini supaya bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang lain, bukan malah sebaliknya. Ketika makhluk itu mendatangkan mudarat bagi makhluk yang lain,
maka tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bangun tidur, kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sampai kita lakukan semua aktivitas dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, mengawalinya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhirinya dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga menjelang tidur kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi apabila rutinitas itu kita lakukan setiap hari, fa insyaallah rangkaian hidup kita dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun dan seterusnya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cermati betul-betul, jangan sampai aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk, utamanya manusia, adalah untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Allah menciptakan berbagai macam makhluk di muka bumi ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada pandai, ada bodoh, ada matahari, ada rembulan. Coba kita bayangkan, andaikan Allah hanya ciptakan makhluk laki-laki di muka bumi ini tanpa adanya perempuan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai seorang laki-laki harus mengenal dengan baik perempuan, baik secara fisik, wajah, sifat, begitu seterusnya. Bagaimana kita mempelajari atau mengenal malam dan siang, bagaimana kita bisa mempelajari sakit dan sehat. Bahkan karena ciptaan Allah itu, manusia sampai mendapat titel gelar yang setinggi langit karena mempelajari dan menemukan semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan engkau laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ketika kita hidup di muka bumi ini, jangan menutup diri. Ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, jangan kita merasa yang terbaik. Rangkullah keluarga kita, bimbinglah istri kita, pimpinlah masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadilah warga negara dan masyarakat yang baik. Sebagai apa? Sebagai bentuk lita'arafu. Karena kita diciptakan oleh Allah laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah hanya untuk saling mengenal satu sama lain, untuk lita'arafu, menjalin silaturahim, dan bukan sebaliknya untuk saling bermusuhan, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Bukan itu yang dimau Allah ketika menciptakan manusia di muka bumi ini.
Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lita'aruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Itu hakikatnya adalah saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana yang kaya membantu yang miskin juga membantu yang kaya dengan cara yang lain. Bagaimana seorang laki-laki dan perempuan bahu membahu dalam rumah tangga, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Bagaimana yang sehat membantu yang sakit, yang pandai memberikan bimbingan kepada yang kurang pandai, yang benar memberikan bimbingan kepada yang salah. Yang salah juga harus patuh dan mentaati apabila mendapatkan kebenaran dari orang lain. Ini definisi lita'aruf, saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai khalifah fil ard. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Pemimpin apa? Pemimpin Islam, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada bawahannya, kepada istrinya, kepada masyarakatnya, kepada anak-anaknya, memberikan teladan kepada orang tuanya, memberikan contoh kepada bangsa dan negara ini agar bisa menjadi bangsa dan negara yang lebih maju, yang lebih bertakwa dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sebuah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pasangan hidup yang selalu menyejukkan mata kita, agar kita diberikan keturunan-keturunan yang bertakwa, agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini menjelang tahun 2024, ayolah kita sadarkan diri kita masing-masing. Jangan pernah menghindar dari pemilihan apapun, karena hakikatnya kita adalah pemimpin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Islam terpuruk adalah ketika ada pemilihan pemimpin, kita tidak mau tampil ke depan. Selalu kita harus jadi pemimpin, jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden. Itu harus dipimpin oleh orang-orang yang lil muttaqina imamah, harus diisi oleh pemimpin-pemimpin yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita antipati sama politik, karena kalau umat Islam lari dari politik, maka semua kursi politik akan diisi oleh orang-orang kafir. Kita nanti akan jadi korban kebijakan-kebijakan mereka. 2024 kita harus bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini.
pemimpin yang lil muttaqina imam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan yang kedua ini kami sampaikan kepada para jamaah bahwa tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bangsa ini akan menjadi baik apabila keluarga kita keluarga yang baik. Kumpulan keluarga-keluarga yang baik di dalam bangsa Indonesia ini akan mewujudkan bangsa yang baik. Kalau kita mampu mewujudkan keluarga yang baik, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, maka akan sangatlah mudah bagi kita untuk memilih pemimpin untuk apa saja di tahun-tahun yang akan datang. Pemimpin di masa depan, pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hazat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.